Shalom saudara-saudari, selamat pagi bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Pagi. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Aku bersyukur kepadamu karena pemeliharaanmu yang telah kualami sepanjang malam hari ini. Aku kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan, berbicara bagiku, bukakan hati dan pikiranku, sehingga aku dapat mengerti dan aku dapat melakukannya di dalam keseharianku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini kita ambil dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara-saudari, Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih sehingga tidak ada pribadi yang remeh di matanya. Pada umumnya, orang menilai orang lain berdasarkan keadaan lahiriah dari orang tersebut. Orang yang kaya secara lahiriah akan lebih dihargai dibandingkan mereka yang tidak berada. Orang yang namanya tenar akan lebih diperhatikan dibandingkan dengan orang yang tidak terkenal. Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah. Ia mengasihi semua orang tanpa memandang keadaan lahiriah dari yang bersangkutan. Itu sebabnya orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh orang lain tidak akan diremehkan oleh Tuhan. Di dalam kasih-Nya ia menerima semua orang sebagai pribadi yang berharga di matanya. Penerimaan Tuhan terhadap semua orang tersebut terlihat dari sikap Yesus kepada anak-anak kecil sebagaimana yang dicatat dalam Matius 19 ini. Ditulis di situ para murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak kecil itu kepada Tuhan Yesus. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Bukan itu saja, bahkan ia berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Berarti Yesus menghargai anak-anak kecil yang dipandang remeh oleh para murid-muridnya. Dengan kata lain, bagi Tuhan tidak ada pribadi yang tidak berharga di matanya. Demikian pula pribadi kita kepada Tuhan. Ia memandang kita berharga. Kita tidak perlu memikirkan apa kata orang mengenai kehidupan kita, tetapi perlu kita pikirkan adalah apa kata Tuhan mengenai kehidupan kita. Kalau Tuhan memandang kita berharga, dengan demikian marilah kita memandang diri kita sebagai pribadi yang berharga juga. Sehingga dengan demikian kita tidak sembarangan memperlakukan kehidupan ini karena berharga. Pertanyaannya bagi kita, masih adakah perasaan rendah diri atau minder di dalam diri Anda? Bagaimanakah seharusnya orang mengatasi perasaan tersebut? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku bersyukur karena anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupanku. Di dalam anugerah-Mu itu, Engkau menerima diriku yang tidak berarti ini sebagai permata hati-Mu sendiri ya Tuhan. Kasih-Mu mengangkat harkat hidupku, menghapus masa laluku yang kelam, dan membuka lebaran yang baru bagi masa depanku. Aku sadar betapa berharganya hidupku di mata-Mu. Kalaupun orang meremehkan aku, tetapi Engkau tidak pernah meremehkan diriku. Sungguh besar kemurahan-Mu ya Tuhan, dan sesungguhnya aku tidak layak menerima semuanya itu. Aku bersyukur kepadamu karena oleh anugerah-Mu aku dapat mengawali hari yang baru ini bersama dengan Engkau. Engkaulah yang melayakkan diriku untuk datang menghadap tahta kerajaan-Mu. Dengan berharap kepada kemurahan-Mu, aku memohon sertai dan tuntunlah hidupku di sepanjang hari ini ya Tuhan. Jagalah langkah-langkah kehidupanku agar aku tidak salah jalan. Lindungilah aku dengan kebenaran-Mu dan Roh Kudus. Pakailah diriku sebagai saluran berkat bagi banyak orang, dan sertailah diriku dengan keberhasilan dan permuliakanlah Engkau melalui kehidupanku. Aku juga menyerahkan keluarga besarku, orang tuaku, saudara-saudariku, dan orang-orang yang ada di sekitar kehidupanku. Pakailah aku untuk menjadi saluran berkat bagi mereka ya Tuhan.
dan Engkau berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka butuhkan. Kiranya Tuhan yang menjadi pengharapan atas hidup mereka. Aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengajarkan aku untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, bila saudara diberkati dengan perenungan pada pagi hari ini, silakan meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.